A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Siapa saya? Saya Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Saya baru selesai buang air kecil sekaligus wudhu ya. Dan ini sedang berada dalam perjalanan mau ke Pertamina Rantau. Ada sebuah rumah sakit ya, yang kemudian rumah sakit ini dikenal dengan rumah sakit Pertamina Rantau. Nah, kebetulan ini suara saya dengar nggak ya? Inilah saya cek ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes. Kita cek hasil videonya ya. Jadi ada bawa saya, artinya memang bahwa ini kan panggilan untuk saudara kandung dari ayah ya, ataupun saudara sepupu. Ini kakak kandung ayah, berarti kamu menjadinya bawa. Kebetulan udah 2 hari 2 malam bawa saya di rumah sakit Pertamina Rantau, dan informasinya baru saya dapat kabar sekarang. Enggak sekarang juga lah, ada sekitar 1 jam yang lalu. Langsung saya prepare minta izin sama istri untuk berangkat, dan kita biasakan yang baik ya, menjaga keluarga. Pada saat tidak tahu entah itu kita yang dapat akan bantuan diberi oleh keluarga. Kita udah mau sampai kan, saya sebetulnya belajar tadi perjalanan kan, saya bawa dia turun. Ya, ini dia suasana di Pertamina Rantau. Kita lihat dulu ya, diizinkan nggak sambil nontonnya. Kalau nggak diizinkan kita matikan lah video. Tapi yang penting kita bisa masuk ya kan. Diizinkan kok. Bagaimana tahu diizinkan? Buktinya nggak ada di stop ya kan. Udahlah, kita lanjut. Ayo ke Perantau. Kemarin saya coba merekam suaranya, suara knalpotnya lebih jelas terdengar daripada suara saya. Kalau ini nggak tahu ya, mudah-mudahan terdengar. Kita belok sebelah kanan, kemudian kanan lagi itu dari yang itu rumah sakit itu. Allah Akbar. Pengendara sepeda motor wajib pakai helm. Ya, kita udah pakai helm dari tadi kok. Kita parkir sepeda motor di sana tuh rame itu. Aduh, panas semua tempatnya ya. Nah, hal ini nggak panas. Kan di sini nih. Oke, nanti lu kita sambung lagi. Ya, udah sampai ya. Mana lah? Dari sini bang ya? Iya. Ah.
Kasih ya bang. Bismillah. Alhamdulillah sudah selesai satu tugas kita hari ini menjadi kalau bahasa Indonesia wawa ya, abang dan mama. Sekarang kita menuju ke rumah sakit yang ada di Kuala Simpang di area Pertamina Rantau. Rupanya kata Ulio tadi, saya mengira sini Ulio ya, mungkin bahasa terangnya gitulah. Rupanya kata Wak Zainab, Wak kan tadi masuk di situ itu IGD. Tapi karena ruangan penuh dirujuk ke rumah sakit Kuala Simpang. Nah, ini saya ajak kalian untuk ikut yuk, kita saksikan bagaimana perjalanan ke Kuala Simpang. Jadi kan rupanya kemarin dulu saya pernah juga tes pakai mikrofon apa ini, Allah betul jalannya kan, ya betul lah. Dan mikrofon bocet nih, kalau kemarin tuh saya pakai yang mikrofon manual. Saya tes di HP Samsung A52s ini. Kemarin sebelumnya HP Samsung A22 kan, saya upgrade ke yang lebih tinggi karena kapasitas penyimpanan saya butuh lebih banyak kan, juga namanya juga naik tanggung. Waktu pas saya tes kemarin tuh nggak terlalu jelas sih suaranya, iya. Alhamdulillah sekarang jelas. Rupanya kemarin salah naruh posisi mikrofonnya, ini lebih dekat ke mulut. Alhamdulillah lebih dengar lah suaranya. Ini masjid Pertamina Rantau ya. Masjid At-Taqwa. Nah, sebelah kiri ini ada abang kandungnya ayah, Wak Ijah namanya. Saya yakin namanya Khadijah, sama kayak nama istri saya kan. Tapi biasa orang kami ini ada panggilan singkatan lah. Khadijah dipanggil Ijah. Saya Abdul Wahab dipanggil Gede. Nggak, tapi panggil saya itu Gede. Agar itu bergerak itu mengelompok dia. Berarti kami berada ya. Itu kalau di bawah di atas sudah mana ya? Sudah tuh bagaimana? Saya sering menyaksikan penyakit corona ini. Sekali. Ada lumayan banyak pembelajaran. Nah, ini pikiran yang seperti ini kita harus hati-hati guys, kita nggak boleh terlalu menipu karena ada jalan keluar masuk. Nah itu jalannya masuk. Ada jalan masuk ke sana tuh, ada lagi proses apa ya, proyek pembangunan. Nah ini juga nih jalannya kan nggak terlalu besar ya, nah, kita nggak bisa hidup di sini. Wah ini kita harus ngerem.
border cross ya. Ini ada pemanggilan ya, water boom. Udah sampai di Bandung kemudian sebuah sekolah namanya sekolah apa ya, ada tulisan tujuan juga lah, sekolah favorit salah satu sekolah favorit ya. Kampung Duren. Kita cari buang lagi ya, memang ada jual buang tadi untuk bongkaran ke rumah sakitnya. Oh, betul betul. Hari ini udah tinggal dan bekerja di Karanggaru. Ada sebuah pesantren namanya Pondok Pesantren Doan Sukada yang berlokasi di Desa Bundar dan Mawaddah. Pada video sebelumnya mungkin saya sering update kegiatan saya di pesantren juga, pesantren Super ya, namanya Bapak Belum. Nah, kebetulan saya dari sana. Dan alhamdulillah sekarang sudah tinggal di bawah siswa. Kemarin itu berat, saya harus merawat orang tua, terus saya harus punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bekerja. Akhirnya saya wajib merawat orang tua di bulan 12 kemarin.
Karena saya mulai nggak masuk lagi ngajar tuh bukan nggak masuk sepenuhnya ya, artinya sesekali saya masih datang kemarin ke Simpang Kiri, tapi di samping itu saya sambil fokus merawat mak saya kan, walaupun akhirnya mak saya meninggal juga, tapi mudah-mudahan tidaklah banyak penyesalan karena kita udah adalah berbakti sama orang tua dalam hal merawat gitu. Walaupun seluruh jiwa dan raga saya berikan sama orang tua itu belum tentu mampu dan cukup untuk membalas jasa, membalas budi, tapi ya setidaknya tidak ada penyesalan terlalu. Saya ada juga menyesal, tetap saya merasakan ada penyesalan dalam diri saya, mungkin saya kurang lebih berbakti gitu kan. Andai saya tahu waktu itu mak saya bakal pergi untuk selama-lamanya, tentu saya akan pasti berikan yang terbaik lah. Tapi ya itulah memang udah jalannya. Jadi di bulan 2 itu saya dapat pilihan berat. Akhirnya saya memilih untuk keluar dari Babul Ulum, mulai bekerja di pondok pesantren Sekolah Syuhada, karena memang pertama saya melihat istri kan, jadi kalau ada apa-apa kan yang ada di rumah sakit juga, mudah-mudahan banyak kalau susah kan gitu, apalagi dia lagi hamil ya, berat hati meninggalkan Babul Ulum, tapi apa boleh buat, itu memang harus saya ambil. Sekarang saya tinggal di Pulau Simpang, alhamdulillah. Di Simpang Kiri juga udah ada ustadznya, kebetulan juga bersahabat dan bersaudara lah, saudara seiman dalam seperjuangan dengan saya. Insyaallah dalam waktu dekat yang bakal ngopi juga sama itu ustadz. Tapi memang sulit ya, kita itu merasakan baik-baik saja ketika kita kehilangan orang yang paling berharga. Karena memang yang saya rasakan seperti itu. Saya sukses apapun saya, sehebat apapun kesuksesan yang saya dapatkan, tidak ada artinya kalau orang itu tidak ada di samping kita lagi. Karena orientasi kita berbuat itu kan untuk membahagiakan orang tua. Ternyata hari ini mama udah nggak ada. Tapi gimana lagi, kita bilang memang udah di situ akhir dari perjalanannya, udah di situ pula takdir dan perjanjiannya. Cuma yang kita buat hari ini, kita bisa berdoa yang terbaik saja lah untuk orang tua. Tapi jujur ya, saya hari ini mampu ceramah, saya bisa khutbah, saya bisa tausiah, mengisi acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, segala macam acara saya isi. Alhamdulillah. Sampai di titik ini saya merasa akan terasa hebat. Ya, dari Allah itu kan terasa hebat. Tapi karena doa mak saya yang kuat. Ini mak saya tidak ada, karena saya kalau bisa minta doa. Dulu sebelum saya pergi kemana-mana, saya selalu bilang sama mak saya, kalau ini mak saya doa. Alhamdulillah. Yang tadinya saya nggak terlalu hafal, berkat melalui doa mak jadi lancar gitu kan. Lima lagi mau dibuat kan. Nah ini kita sudah sampai di jembatan Kuala Simpang. Menariknya air lagi naik ya, dan macet ramai di sini. Ya, bisa dibilang untuk tahun ini, puasa tahun ini dan lebaran tahun ini adalah puasa dan lebaran yang sangat menyedihkan ya. Apalagi takbiran itu mengalir sendiri air mata gitu. Sering juga saya ketika lagi duduk sendirian termenung,
Jadi aku sendiri ya mata aku teringat dengan kebaikan-kebaikan orang tua. Yang dia udah nggak ada. Ya walaupun semua orang bilang dia udah mati, tapi bagi saya sebenarnya masih hidup ya. Setidaknya hidup masih di dalam hati saya kan. Makanya tugas kami lah sebagai anak-anaknya untuk menyambung silaturahim terhadap keluarga-keluarga kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kami sebagai anaknya untuk banyak-banyak mendoakan yang terbaik untuk orang tua lah. Oke, kita mampir dulu ke mari membeli apa namanya buah tangan ya. Jadi kita bawa ke Wawa. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita agak lawan arah aja sih kita. Kalau saya beli jeruk ya untuk dibawa ke Wawa. Sambil jalan potong habis ini dari sebelah kanan tembusan ke rumah sakit gitu. Maka saya nggak dengar tadi dia hajar di satu webu. Oke lah, kita antar dulu jemput dulu Wawa, habis itu kita langsung berangkat ke masjid untuk sholat ya. Ini belok sebelah kiri. Kita masuk kemari ya. Parkir di sini aja. Oke, kita udah sampai di rumah sakit. Kita matikan dulu HP.